Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan semuanya telah hadir pada Zoom kali ini. Di sini kami akan menjelaskan mengenai analisis reaksi pasar modal terhadap pengumuman lockdown pada perusahaan hotel tanggal 16 Maret 2020 di Indonesia. Di sini saya tidak sendiri, melainkan bersama kelompok 4, yaitu yang pertama ada Dila Fajar dengan NIM 146, dan ada saya sendiri, Latifa, dengan NIM 147, dan ada Dian Fadilah dengan NIM 148, dan ada Liana Maharani dengan NIM 147, dan ada Sahira Nur Hapipa dengan NIM 150, dan yang terakhir ada Hasna Rohaini dengan NIM 151. Baik, di sini eh, penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Saudari Dila. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Hal yang paling penting dimiliki pelaku pasar di pasar modal adalah informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan sebelum melakukan investasi yang pada akhirnya akan memutuskan untuk melakukan investasi atau tidak. Yang pertama itu ada pasar modal, di mana merupakan media yang digunakan pelaku pasar untuk melakukan penanaman modal. Yang kedua ada saham. Saham ini merupakan sebuah tanda kepemilikan modal atau dana yang telah diinvestasikan pada suatu perusahaan dan kemudian akan dipasarkan di pasar modal melalui bursa efek. Yang ketiga ada efisiensi pasar, yaitu menurut Jogianto 2017, bentuk efisiensi pasar dapat ditinjau dari segi ketersediaan informasinya atau dapat dilihat tidak hanya dari ketersediaan informasi, tetapi juga dapat dilihat dari kecanggihan pelaku pasar dalam pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi yang tersedia. Dan yang terakhir ada abnormal return, yaitu dapat diperoleh dari hasil selisih actual return dan expected return. Selanjutnya ada identifikasi masalah, yaitu bagaimana perbedaan abnormal return 10 hari sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman lockdown pada hotel tanggal 16 Maret 2020 di Indonesia. Yang kedua yaitu bagaimana reaksi pasar modal terhadap peristiwa pengumuman lockdown pada perusahaan hotel tanggal 16 Maret 2020 di Indonesia. Selanjutnya ada pun tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui perbedaan abnormalitas 10 hari sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman lockdown pada perusahaan hotel tanggal 16 Maret 2020. Dan yang kedua untuk mengetahui reaksi pasar modal yang terhadap peristiwa pengumuman lockdown pada perusahaan hotel tanggal 16 Maret 2020. Baik, selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu pasar modal. Pasar modal atau kapital modal, yaitu pasar keuangan untuk dana jangka panjang dan merupakan pasar yang konkret dana jangka panjang, yaitu dana yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Pasar modal dalam arti sempit, yaitu suatu daerah dalam pengertian fisik yang terorganisasi, daerah efek-efek diperdagangkan yang disebut bursa efek. Pengertian bursa imbas atau stock exchange yaitu suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan penjual dan pembeli imbas yang dilakukan baik secara eksklusif maupun tidak langsung. Pengertian imbas yaitu setiap surat berharga atau sekuritas yang diterbitkan oleh perusahaan, misalnya surat akreditasi utang, surat berharga komersial atau common paper, saham, obligasi, tanda bukti utang, bukti RAG atau RAG issue, dan warna wine. Boleh di next.
Adapun saham, pengertian saham yaitu saham adalah instrumen pasar keuangan yang menunjukkan kepemilikan seseorang atau badan usaha dalam suatu perusahaan. Dengan membeli saham, seseorang menjadi pemilik perusahaan dan memiliki klaim atau pendapatan dan aset perusahaan, serta berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Saham dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu saham biasa atau common stock dan saham preferen atau preference stock. Adapun pasar eh, efisiensi pasar yaitu eh, kondisi di mana harga-harga sekuritas di pasar modal mencerminkan secara penuh semua informasi yang tersedia. Konsep efisiensi pasar membahas bagaimana pasar merespon informasi-informasi yang masuk dan bagaimana informasi tersebut bisa mempengaruhi pergerakan harga pasar modal yang efisien, memungkinkan investor untuk mengambil keputusan dengan mudah dan meminimalkan resiko serta memastikan transportasi informasi. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Dian. Baik, terima kasih. Slide selanjutnya yaitu studi peristiwa. Studi peristiwa atau event study adalah studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa event yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Menurut Suganda 2018, studi peristiwa atau event study di bidang pasar modal merupakan suatu studi yang dilakukan secara empiris untuk menganalisis dampak terjadinya suatu peristiwa terhadap pasar modal suatu negara. Selanjutnya di sini ada abnormal return. Menurut Hoyeriyah tahun 2020, abnormal return yaitu selisih dari hasil yang sesungguhnya terjadi terhadap hasil yang diinginkan oleh investor, baik itu hasil yang memiliki bentuk nilai positif atau bahkan dalam bentuk nilai yang negatif. Yang pertama di sini ada menghitung return aktual dengan RI sama dengan PT min PT min 1 dibagi PT min 1. Yang kedua, di sini ada menghitung return harapan dengan rumus di dalam kurung RI kali T sama dengan RNI dikali T. Yang ketiga, ada menghitung return pasar harian dengan rumus IHSGT dikurangi IHSGT dikurangi 1 dibagi IHSGT dikurangi 1. Dan yang terakhir, menghitung abnormal return dengan rumus TNIT sama dengan RI dikali T dikurangi E RI kali T. Selanjutnya di sini ada populasi. Populasi dalam penelitian kali ini yaitu seluruh hotel dengan menggunakan beberapa kriteria sampel pada 6 hotel pada periode 17 Januari 2020 sampai dengan 30 Maret 2020. Antara lain sebagai berikut, yaitu perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BI pada 17 Januari 2020 sampai dengan 30 Maret 2020. Dan yang kedua itu data yang diambil merupakan data hotel pada periode penelitian. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya dijelaskan oleh Saudari Liana. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dengan periode estimasinya 41. Pada PT Pakuwon jadi Tbk menghasilkan T0-nya pada tanggal 16 Maret 2020 memiliki nilai abnormal return-nya 0,00302. Next. Dan pada PT Ciputra Development Tbk memiliki abnormal return-nya 0,00241. Pada PT Plaza
in reality TBK memiliki abnormal return negatif 0,00488. Next. Selanjutnya, PT Bumi Serpong Damai Tbk memiliki abnormal return negatif 0,05979. Pada PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk memiliki abnormal return di negatif 0,03856. Next. Dan pada PT Sari Art Mas Hotel memiliki abnormal return-nya negatif 0,038492. Dan di sini ada hasil average-nya pada PT Pakuan Jati Tbk Mayoret International In sebelumnya ada negatif 0,0020938582 dan sesudahnya ada menghasilkan angka negatif 0,00221905. Pada PT Ciputra Development Tbk, yaitu Hotel Ciputra, sebelumnya menghasilkan nilai 0,002306,062. Sesudahnya menghasilkan nilai negatif 0,04402,094. Bumi Serpong yaitu Hotel Atrima Hotel Gading Serpong sebelumnya memiliki nilai negatif 0,0014 dan sesudahnya memiliki nilai negatif 0,0012. Selanjutnya ada PIK yaitu Hotel Mercure Jakarta Pantai Indah Kapuk. Sebelumnya menghasilkan nilai negatif 0,0017 dan sesudahnya menghasilkan nilai 0,00609. Pada PT Plaza Indonesia Realty, yaitu ada hotelnya Grand Hall, sebelumnya menghasilkan nilai 0,001356 dan sesudahnya menghasilkan nilai negatif 0,001044. Dan yang terakhir ada PT Sari Art Mas Hotel, yaitu Sari Pacific, sebelumnya menghasilkan nilai negatif 0,00159, sesudahnya menghasilkan nilai 0,00615574. Next. Di sini juga ada metode penelitiannya, yaitu penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana reaksi dari pasar modal terhadap peristiwa lockdown pada perusahaan hotel yang ada di BI pada tanggal 16 Maret 2020 dengan menggunakan metode yang digunakan untuk menganalisis abnormal return, yaitu metode studi peristiwa atau event study. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Syaira. Baik, selanjutnya yaitu ada uji statistika yang terdiri dari uji normalitas. T-0-nya itu 252, lalu kesimpulannya itu normal. Lalu di sini terdapat one sample test. Lalu selanjutnya itu ada hipotesis test summary p-value signifikan untuk T-8, T-3, dan T+1 menunjukkan nilai SIG sebesar 0,015, 0,007, dan
0,08 lebih besar daripada 0,05. Maka artinya terdapat abnormal return yang signifikan. Sedangkan sisanya nilai signifikan lebih besar daripada 0,05, maka HO diterima. Artinya menunjukkan tidak terdapat abnormal return yang signifikan pada hari sekitar terjadinya lockdown pada sektor perhotelan yang tercatat atau terdaftar di BI tahun 2020. Lalu selanjutnya itu ada paired sample test. Hasil pengujian paired sample test sebelum dan sesudah peristiwa menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,942 lebih besar daripada 0,01. Maka HO diterima. Artinya, terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah lockdown di Indonesia pada tanggal 16 Maret 2020. Baik, materi yang terakhir disampaikan oleh Saudari Hasna, dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu ada kesimpulan yang dimana pada pengujian yang telah dilakukan bahwasannya hasil analisis reaksi pasar modal terhadap pengumuman lockdown pada perusahaan hotel tanggal 16 Maret 2020 dapat disimpulkan uji hipotesis ini menggunakan one sample to test dan one sample Wilson dengan signifikan 0,015, 0,007, dan 0,008, 0,006 lebih kecil dari 0,05. Maka HO ditolak dan HI diterima. Artinya terdapat abnormal return yang signifikan pada hari sekitar peristiwa lockdown pada perusahaan hotel yang ada di BRI tanggal 16 Maret 2020 Sigreng. Sedangkan sisanya menghasilkan signifikan lebih besar dari 0,05, maka HO diterima dan HI ditolak. Artinya tidak terdapat abnormal return yang signifikan pada hari sekitar peristiwa lockdown pada perusahaan mall tanggal 16 Maret 2020. Untuk selanjutnya yaitu ada saran yang dimana terdapat beberapa saran dan masukan penelitian yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dan juga masukan. Yang pertama, ada saran di bidang teoritis pada penelitian-penelitian yang lain kebijakan pemerintah terdapat peristiwa lockdown telah mencapai tahap pasca krisis karena semakin melonjak dan meningkat penyebaran virus corona dan semakin ketat peraturan pemerintah, maka dari itu dilakukannya lockdown. Hal itu sangat mempengaruhi perusahaan yang ada di Indonesia, terutama pada perusahaan hotel yang ada di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua yaitu ada saran di bidang praktis, yang dimana penyebab tidak terduganya dan bisa terjadi kapan saja akibat virus corona dan lockdown yang berkepanjangan. Hal itu sangat berdampak pada perusahaan hotel, terutama penurunan pendapatan dan juga biaya operasional yang terdapat untuk biaya operasional yang tetap. Untuk itu, perusahaan hotel harus memikirkan inovasi dan juga strategi selanjutnya agar keluar dari fase krisis tersebut. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, baik. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.